Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali sore hari ini akhir pekan pertama ya di tahun 2026 bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga rekan saya tentunya pada hari ini Jasmine Rahmadi. Halo Celia, happy weekend. Happy weekend. Finally kita menyapa pemirsa di akhir pekan lagi ya, Sel. Iya, betul sekali. Iya, tentunya di akhir pekan ini kita akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan nih. Karena kan kita masih dalam musim liburan ya, diantaranya ke The Jungle Bogor. Namun kita juga akan informasikan mengenai pemulihan pasca bencana di lokasi terdampak bencana diantaranya di Aceh dan juga Padang, Sumatera Barat. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu, Celia. Apa kabar Indonesia akhir pekan hari ini dengan informasi pertama di mana ada aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di depan kedai kopi di kawasan Kalirungkut, Surabaya. Dan dari rekaman CCTV, 2 orang pelaku berhasil membawa kabur motor milik pegawai dalam hitungan detik. Dari pantauan kamera pengawas, aksi curanmor ini dilakukan oleh 2 orang pelaku. Satu pelaku sebagai eksekutor sementara rekannya memantau situasi sekitar. Aksi pelaku tergolong nekat karena situasi di sekitar lokasi tengah ramai lalu lintas. Menurut keterangan warga setempat, kejadian berlangsung saat kondisi kedai masih sepi pembeli. Pelaku dengan leluasa melakukan aksinya karena korban tengah disibukkan aktivitas di dalam kedai yang baru dibuka. Di kawasan tersebut dikenal sebagai daerah rawan karena sering terjadi aksi pencurian motor. Bahkan seminggu bisa terjadi 3-4 kali curanmor. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana Barreskrim Polri meringkus 3 jaringan judi online internasional dengan omset ratusan miliar rupiah. Inilah pemirsa detik-detik saat petugas Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melakukan penangkapan pelaku judi online jaringan internasional. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 20 orang tersangka di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan para pelaku ini berperan sebagai admin keuangan, penyewa rekening, hingga pengelola money changer untuk pencucian uang hasil judi online. Dalam kurun waktu 1 tahun, masing-masing jaringan diketahui meraup omset hingga ratusan miliar rupiah. Kini, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Berikutnya pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap anak pengurus partai politik di kota Cilegon, Banten yang terjadi 2 pekan lalu. Pelaku berinisial HA ditangkap pada Jumat sore kemarin oleh tim gabungan Satreskrim Polres Cilegon dan Ditreskrimum Polda Banten. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di wilayah Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Banten. Kasus pembunuhan terhadap anak pengurus partai politik di Cilegon terjadi di rumah mewah di Kompleks Bukit Baja, Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk pada Selasa 16 Desember 2025 yang lalu. Korban berusia 9 tahun saat itu ditemukan tewas oleh kakaknya yang masih berusia 11 tahun dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Pihak kepolisian belum menjelaskan motif maupun kronologis lengkap kejadian karena masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap pelaku yang kini ditahan di Mapolres Cilegon, Banten. Di dalam nih masih diperiksa. Kan sudah ditangkap? Sudah. Berarti sudah Nanti ditangkap kan ya? akan kita rilis. Tapi Kita masih fokus ini itu udah diamankan udah. tapi sudah tertangkap, Bang? Sudah. Udah ya. Sementara itu. Pemirsa, petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara, pemirsa, ini melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi tewasnya satu keluarga di sebuah rumah kontrakan di Jalan Warakas 8, Gang 10, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Iya, dari dalam rumah petugas tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Utara membawa sejumlah barang bukti, salah satunya 3 bungkus sisa makanan. Dari keterangan sementara polisi, jasad ketiga korban ditemukan di sejumlah lokasi berbeda. Mulut para korban pun ditemukan dalam kondisi berbusa, seperti keracunan makanan. Hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya 3 orang yang masih satu anggota keluarga dan jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Sedangkan 1 korban lainnya masih dirawat intensif di ICU rumah sakit. Dan informasi terkini mengenai tewasnya 3 orang dalam satu keluarga di sebuah rumah kontrakan di Jalan Warakas 8, Gang 10 Tanjung Priok, Jakarta Utara, sudah ada rekan Margareta Novita yang siap mengabarkan untuk Anda. Selamat sore Margareta, bagaimana kondisi terkini di TKP? Apakah olah TKP juga sudah dilakukan di sana? Ya Jasmine dan juga Celia dan pemirsa, memang untuk saat ini di daerah ataupun wilayah TKP tepatnya ada di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta. Hanya ada beberapa aktivitas dari warga seperti anak-anak di sekitar TKP dan juga warga yang memang melintasi jalan. Dan untuk kondisi dari TKP sendiri ini memang sejak siang tadi pagar sudah ditutup, Celia, Jasmine dan juga pemirsa. Sementara untuk kontrakan yang menjadi tempat ditemukannya tewasnya 3 anggota keluarga yang mengontrak di kontrakan Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara ini memang kondisinya sepi dan juga masih ditutupi oleh polis lain. Kemudian pemirsa, untuk siang hari ini memang aktivitas yang ada di sekitar TKP ini seperti tetangga kanan dan kiri memang masih melakukan sejumlah aktivitas bersih-bersih. Namun kronologi yang bisa kami Baik pemirsa, kami juga sudah mendapatkan informasi langsung dari Karumki tadi mengatakan bahwa Brigjen Prima ini mengatakan memang sudah dilakukan proses otopsi. Betul. Namun saat ini masih menunggu bagaimana kemudian toksikologi yang akan dilakukan. Apakah benar ada zat tertentu di dalam tubuh dari korban tersebut? Kita akan kembali tanyakan kepada rekan kami Margareta Novitasari. Silakan Anda lanjutkan laporan Anda. Ya, Celia, Jasmine dan juga pemirsa, untuk yang Anda sampaikan tadi apakah betul terdapat zat toksikologi yang ada di tubuh korban ini memang masih diuji oleh Rumah Sakit Kramat Polri dan memang yang bisa kami sampaikan kronologinya bahwa kemarin pada Jumat ini sudah dilakukan olah TKP dan pihak kepolisian sudah mendapatkan beberapa barang bukti seperti botol makanan. Pun yang menemukan ketiga jenazah ataupun korban sendiri adalah anak kedua dari anggota keluarga yang tinggal di sini. Dan memang untuk korban sendiri ini ada 3 pemirsa, ada ibu yang berusia 50 tahun, kemudian juga 2 anaknya. Anak pertama ini berusia 27 tahun dan juga anak terakhir berusia 13 tahun. Dan dari TKP Jumat kemarin ini memang mereka ataupun jenazah ditemukan dalam kondisi mulut berbusa serta terdapat bercak kemerahan pada tubuh. Dan dari pihak kepolisian sendiri ini masih menduga bahwa mereka terkena racun ataupun keracunan makanan, namun saat ini masih dilakukan uji toksikologi di RS Polri Kramat Jati. Pun informasi terbaru yang kami dapatkan di RS Polri Kramat Jati sendiri ini ketiga korban atau jenazah sudah selesai dilakukannya proses otopsi, namun untuk hasil mereka ini masih menunggu hasil dari uji toksikologi yang masih berlangsung saat ini di RS Polri Kramat Jati. Pun untuk jenazah sendiri sudah dikembalikan ke keluarga. Dan memang mereka masih menunggu apa hasil dari uji otopsi yang sudah diselesaikan pada siang hari ini. Untuk sementara demikian yang kami sampaikan, akan kami kabarkan kembali update-nya kembali ke studio.
Baik, artinya memang olah TKP sudah dilakukan pada hari Jumat kemarin ya Celia, dan saat ini TKP juga ditutup oleh polis lain. Terima kasih Margareta Novita mengabarkan langsung dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan pemirsa, warga di Kampung Pasar Lalang, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat histeris saat air sungai Pasar Lalang meluap dan memasuki rumah mereka. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, pembangunan hunian sementara atau huntara bagi para pengungsi korban banjir, atau lebih tepatnya ini banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh, terus dikebut. Menteri Pekerjaan Umum pemirsa Dodi Hanggodo meninjau langsung pembangunan hunian sementara di Kampung Bundar, Kabupaten Aceh Tamiang. Pembangunan huntara merupakan solusi cepat untuk memberikan tempat tinggal yang lebih aman dan layak bagi masyarakat terdampak bencana. Progres pembangunan terpantau berjalan cepat, mulai dari pekerjaan pondasi hingga pemasangan atap modular. Huntara ini juga dilengkapi dengan fasilitas toilet komunal, jaringan listrik hingga air bersih. Pembangunan huntara di kawasan Gampong Bundar ini ditargetkan rampung pada bulan hari ini. Pokoknya kami support penuh ke BNPB dan DAM. Tugas kami memang support. Itu ya. Lengkap ya? Kita lengkapi Pak semua. Kebutuhan dasar masyarakat yang mau tinggal di sini banyak. Air, pengelolaan limbah. Ya, siap. Ya Pak. Pemirsa, upaya pemulihan pasca bencana ini terus dilakukan dan dikebut, di mana salah satunya adalah pembersihan fasilitas pendidikan terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kegiatan pembersihan ini dilakukan tepatnya di SD Negeri 1 Karangbaru, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru. Personel BRIMOB membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan normal. Hal ini pun dilakukan untuk memastikan lingkungan sekolah kembali bersih dan layak untuk digunakan setelah terdampak banjir. Sekecil apapun bantuan yang diberikan, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri. Sehingga nanti pada tanggal 5 Januari 2026, kami bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah kami seperti biasanya. Informasi berikutnya datang dari lokasi terdampak bencana di Sumatera Barat, pemirsa, di mana salah seorang warga di Kampung Pasalalang, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat, ini histeris saat air sungai Pasalalang meluap dan memasuki rumah mereka. Inilah suasana saat air sungai Pasalalang meluap yang mengakibatkan banjir bandang. Warga panik melihat rumah mereka dimasuki air banjir berwarna coklat pekat. Banjir bandang ini membuat dinding belakang sejumlah rumah warga jebol. Hujan lebat masih terus terjadi, membuat warga khawatir banjir bandang akan kembali menimpa kampung mereka, sehingga sebagian warga memilih untuk mengungsi. Kepada BPBD minta tolong warga di daerah Pasalalang Kuranji. Pemirsa, banjir besar juga terjadi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pemirsa, yang terjadi hingga Jumat malam. Ini membuat petugas BPBD harus mengevakuasi warga karena curah hujan yang masih tinggi. Beginilah pemirsa banjir susulan yang terjadi di Nagari atau Desa Sanyang Baka, Solok dari siang hingga petang. Banjir dipicu curah hujan tinggi yang mengakibatkan sungai Sanang Kaba meluap.
Mengantisipasi luapan sungai semakin parah merendam perumahan, petugas BPBD Kabupaten Solok dan warga berusaha menghambat arus banjir menggunakan karung pasir di sepanjang jalan. Sementara sebuah madrasah di daerah tersebut roboh dihantam banjir. Hingga Jumat malam, petugas gabungan masih melakukan evakuasi di lokasi banjir Nagari atau Desa Paninggahan. Pemirsa, upaya normalisasi terus dilakukan terhadap Sungai Muaro Pisang yang terdampak banjir bandang di Corong Pasa, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini sudah terjadi sejak akhir November lalu saat banjir bandang menerjang kawasan ini. Sejumlah alat berat terus bekerja melakukan normalisasi. Sedangkan ruas Jalan Bukit Tinggi Lubuk Basum ditutup sementara waktu. Upaya normalisasi Sungai Muaro Pisang dilakukan agar aliran air kembali lancar dan tidak meluap ke badan jalan. Ya, karena sekarang kondisinya ada sedimentasi yang sangat besar di sini. Jadi insya Allah ada beberapa alat dari SDABK dan BWS itu akan kita fungsikan untuk melakukan normalisasi untuk tahap awal. Seperti apa normalisasi itu, Pak? Alat itu akan masuk ke badan sungai dan nanti sedimentasi itu akan dibuang ke pinggir dijadikan sebagai kisdamnya untuk mencegah gerusan lebih lanjutnya. Memang kalau kita lihat di Sumatera Barat ini sejumlah lokasi seperti Kabupaten Solong tadi itu masih banyak yang kemudian intensitas hujannya masih tinggi, kemudian juga curah hujan yang tinggi ini mengakibatkan banjir bandang di sejumlah lokasi. Bukan hanya satu titik saja tadi, Jasmine. Betul, kita akan cek bagaimana kemudian di Padang, Sumatera Barat. Ada rekan kami Wahyudi Agus di sana yang akan mengabarkan kondisi terkini. Wahyudi Agus, bagaimana kondisi terkini di sana dan juga informasi mengenai warga yang kemudian kembali mengungsi. Ya, kemarin siang saya dari Batu Butuak di belakang saya, tepatnya adalah Sungai Batang Torangi, di mana kemarin Jumat dini hari tempat dihantam kembali oleh banjir bandang, di mana tempat ini kembali putus total oleh hantaman dari air sungai di Batu Butuak ini, seperti yang kita lihat sendiri di lokasi ini, di mana tempat ini sudah dihantam oleh banjir beberapa hari yang lalu, di mana banjir besar yang menghantam lokasi ini membuat jalan terputus dan tidak bisa dilewati oleh masyarakat seperti semula lagi. Dan ini merupakan warga harus masuk ke perumahan warga lainnya untuk bisa sampai ke lokasi tempat ini, di mana lokasi ini sudah putus oleh banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu, di mana tempat ini harus melewati perkampungan warga. Masyarakat juga harus lewat perumahan warga yang berada di halaman rumah warga sendiri, di mana jalan ini sudah bisa digunakan lagi. Seperti yang kita lihat, arus banjir bandang pada Jumat dini hari kemarin menghantam jalan utama menuju kampung Koto Tuo dan kampung Batu Busuak di Kelurahan Kapalokoto dan Kelurahan Lampung Bukit, di mana masyarakat tidak bisa lagi menggunakan kendaraan kecuali harus antrian masuk ke kampung ini, seperti jalan yang dibuat oleh masyarakat di depan pagar rumah warga. Jadi dengan demikian terdapat ratusan kepala keluarga di dalam kampung Batu Busuak yang hingga saat ini terisolasi karena putusnya jalan utama, yaitu jalan raya menuju ke dalam kedua kampung, di antaranya kampung Batu Busuak dan Kapalokoto sendiri. Nah, ini alat berat kembali bekerja, namun masyarakat berharap di lokasi ini segera dilakukan perbaikan, seperti perbaikan jalan agar masyarakat bisa kembali keluar masuk kampung dengan normal tanpa adanya kendala
yang berarti yang terjadi setelah pasca banjir bandang susulan yang terjadi pada sore hari kemarin seperti yang kita lihat baru saja. Ya, Wahyudi Agus, mengingat saat ini memang akses ke sana ini terputus kembali, apakah ada jalur alternatif yang bisa dilalui oleh warga? Oke, masyarakat yang melalui tempat ini hanya bisa melalui depan rumah warga yang jalannya sangat kecil sekali, yang hanya berukuran kurang dari 1 meter untuk bisa hanya lewat kendaraan sepeda motor saja. Sementara untuk kendaraan roda 4 tidak bisa lagi masuk sejak hari kemarin, sehingga masyarakat berharap jalan utama ini segera diperbaiki pemerintah tempat untuk dilakukan penimbunan atau penormalkan lagi jalan raya yang sudah ambruk ke sungai. Nah, sementara di ujung kampung Batu Busua sendiri juga terdapat 2 titik lagi longsoran jalan yang dihantam banjir bandang kemarin, sehingga ada 4 RT yang sekarang yang berada di Batu Busua yang terisolasi total, kecuali hanya bisa keluar dengan berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor yang harus antrian untuk keluar masuk melewati rumah warga sekitar. Baik, Pak Yudi Agus mengabarkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Tetap jaga kesehatan Anda dan juga keselamatan Anda. Selamat bertugas. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ada sebuah mobil sedan yang hanyut setelah terseret air banjir yang terjadi tepatnya di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Mobil sedan terseret arus banjir setelah tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kota Cilegon, Banten. Ketinggian air di beberapa tempat mencapai lebih dari 1 meter, sehingga petugas gabungan meminta agar masyarakat segera dievakuasi. Pasalnya, curah hujan yang tinggi ini bisa menimbulkan potensi banjir susulan yang berpotensi lebih besar. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai libur Natal dan juga Tahun Baru, di mana wisatawan masih membadati pemberhentian air di The Jungle Bogor, Jawa Barat. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Nah, Celia dan juga pemirsa, seperti sudah kita janjikan di awal nih, kita akan mengajak pemirsa apa kabar Indonesia akhir pekan untuk berjalan-jalan. Nah, destinasi pertama kita adalah alun-alun Kota Bandung, Jawa Barat yang dipadati ribuan pengunjung yang menghabiskan libur Tahun Baru. Ya, pemirsa, inilah suasana ramainya alun-alun Kota Bandung yang menawarkan ruang terbuka hijau dengan rumput sintetis yang nyaman untuk bersantai bersama dengan keluarga. Alun-alun Bandung menjadi salah satu lokasi wisata favorit karena lokasinya yang strategis, tepatnya di pusat kota. Para wisatawan lokal maupun luar Bandung dari Jabodetabek dan luar daerah sejak beberapa hari terakhir datang untuk berlibur dan berburu kuliner khas Jawa Barat maupun Nusantara. Pada hari Jumat kemarin, 2 Januari 2026, jumlah pengunjung yang berwisata di alun-alun maupun kawasan Asia, Afrika, dan Braga ini mencapai sekitar 45.600 orang. Sementara jumlah kendaraan yang masuk ke Bandung 574.000 kendaraan dan yang keluar Bandung sekitar 400.000 kendaraan. Pemirsa, masih dalam suasana liburan Natal dan juga Tahun Baru. Nah, kali ini di penghujung masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru 2026, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau ramai. Ya, jika dibandingkan dengan pintu keberangkatan, area kedatangan di Stasiun Pasar Senen terlihat lebih ramai. Dan hal tersebut dikarenakan masa libur Nataru segera berakhir besok.
Hari ini saja pemirsa, tercatat ada sekitar lebih dari 15.000 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Dan untuk puncak arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru diprediksi terjadi hari ini. Ya, seperti kita lihat di layar kaca nih, saya lihat dan juga pemirsa, stasiun Pasar Senen kembali dipadati oleh masyarakat yang kembali setelah libur Nataru karena sebentar lagi ini sudah mulai kembali beraktivitas, bekerja, masuk begitu. sekolah. Jadi kayak waktu liburannya udah tinggal 2 hari lagi nih, Betul. hari ini dan besok. Dan tahun juga sudah berganti nih, Sel. 2026 harus dengan semangat baru ya. Dengan semangat Iya. baru, jadi pulang juga dari daerahnya ke Jakarta pasti bawa oleh-oleh banyak. Tuh. Iya. Semoga kita dibagi juga ya, Sel. Oke, semoga. Tapi sepertinya tidak, Jasmine. Jadi jangan berharap apa-apa. Tapi supaya di tahun ini tuh menarik sekali ya kalau kita lihat bagaimana kemudian suasana dan juga antusiasme dari masyarakat. Betul. Dipersembahkan oleh Simpati. Pemirsa, liburan Natal dan Tahun Baru, wisatawan memadati permainan air di The Jungle Bogor, Jawa Barat. The Jungle Water Park Bogor masih menjadi favorit para wisatawan untuk menghabiskan waktu libur Nataru. Tingkat okupansi pengunjung yang memadati The Jungle Water Park mencapai 100%. Wisatawan yang datang didominasi dari wilayah Jabodetabek. Terdapat total sebanyak 10 wahana yang dapat dimainkan oleh para wisatawan seperti kolam ombak, kolam anak-anak, kolam air panas, dan wahana lainnya. Wah, seru sekali memang main air ya di suasana yang seperti ini. Saya kalau misalnya mendung-mendung kayak gini paling asik sih. Seru ya? Iya, betul. Kalian sambil hujan-hujanan, Sel. Betul. Makanya kita langsung cek saja di The Jungle Water Park sudah ada rekan kami Felicia Amelinda di lokasi. Felicia, seseru apa sih di sana? Informasinya okupansi tiketnya sudah 100% nih pengunjung yang datang ke sana. Apakah benar? Begitu asyik, begitu menyenangkan begitu datang ke The Jungle Water Park? Ya, selamat sore Jasmine, Celia dan juga pemirsa di hari Sabtu malam minggu gini dan juga masih bertepatan dengan libur Natal dan juga Tahun Baru. Jasmine, Celia dan juga pemirsa di rumah, ini rencana liburan kemana nih? Nah, kali ini saya lagi ada di Jungle Bogor, Jawa Barat, yang mana di lahan seluas 4 hektar ini pemirsa terdapat 10 wahana yang bisa dimainkan oleh para pengunjung yang datang ke sini. Salah satunya ini yang menarik dan juga menjadi favorit para pengunjung adalah kolam ombak. Yang mana ini dari ombak buatan ini pemirsa kita bisa merasakan sensasi ombak seperti lagi ada di pantai. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh ke Bali ataupun jauh-jauh ke Anyer. Ini bisa di Bogor kita merasakan ombak buatan yang ada di jungle. Dan selain itu pemirsa juga ada banyak hiburan di sini seperti ada live music, kemudian juga ada hiburan-hiburan lainnya. Seperti juga bisa lihat di layar kaca Anda pemirsa, ini ada banyak miniatur-miniatur dan kita bisa berfoto bareng bersama mereka. Nah, gimana sih tingkat okupansi dari masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke sini? Kita langsung bertanya-tanya dengan Bapak Madani selaku operasional dari The Jungle. Selamat sore Pak Madani. Sore Ibu. Ya. Pak Madani, ini tingkat okupansi dari masyarakat atau pengunjung yang datang ke The Jungle ini selama libur Natal dan juga Tahun Baru seperti apa Pak? Baik Ibu, Alhamdulillah untuk tingkat kunjungan The Jungle Water Park meningkat dari hari-hari biasanya sampai dengan 100%. Setiap harinya kita kedatangan tamu di angka 3.000 orang pengunjung. Dan peaks kemarin itu puncaknya di tanggal 1 Januari kita mencapai 5.000 pengunjung Ibu. Berarti memang ada kenaikan bahkan sampai 100% ya Pak ya. Kira-kira apa sih Pak wahana yang menjadi favorit dan ada mungkin hiburan-hiburan apa lagi selama libur Natal dan juga Tahun Baru ini? Baik Ibu, kita di sini memang The Jungle semua segmen umur. Kita menyediakan kolam untuk kiddie pool anak-anak, untuk kolam dewasanya leisure pool kami siapkan itu ketinggian di 1,20 meter dan juga kami memacu adrenalin kita siapkan itu tower sled dengan ketinggian 12 meter dan juga kami menyiapkan untuk memacu adrenalin juga flying fox. Dan apabila beraktivitas di situ merasa kedinginan, kami menyiapkan kolam air hangat
bisa selain dia merasa kedinginan menjadi hangat kembali, dan yang menjadi favorit adalah kolam ombak kami, Waveful. Tanpa harus berjauh-jauh bisa menikmati The Jungle Waterpark Bogor. Oke Pak, untuk promo sendiri selama libur Natal dan juga Tahun Baru, promo tiket masuk, kemudian berapa sih harga tiket masuk dan jam operasional The Jungle? Baik Ibu, untuk jam operasional selama high season, kami ini buka jam 8.30, tutup jam 5 sore. Untuk tiket masuk kita ada promo-promo yang sangat menarik, yaitu promo KTP hanya 99.000 bisa berkunjung di Jungle. Dan yang paling menggairahkan lagi yaitu hanya membayar 110.000, masuk tiket masuk, gratis playing pop dan juga berendam di kolam air hangat kami. Itu, silahkan berdatang ke Jungle Waterpark Bogor. Oke, Pak, tadi juga saya sempat melihat ada arena Flying Fox juga ya Pak ya. Betul. Nah itu apakah semua gimana Pak? Nanti anak-anak bisa main juga di situ kah? Berarti sudah termasuk dengan tiket masuknya tadi ya Pak ya? Baik, kalau menggunakan promo kami yang 110.000 itu sudah termasuk. Tapi kalau yang KTP 99.000 itu berbayar lagi Ibu. Hanya 15.000 bisa menikmati playing pop kami dengan ketinggian 12 meter, panjang lintasan 85 meter. Seperti itu Ibu. Wah menarik sekali nih ya Pak ya. Ini saya juga jadi nggak sabar ikan main di dalam ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Madani atas waktunya. Saya juga nanti mau main-main ke dalam ya Pak ya. Tunggu Ibu kunjungannya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Ya pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan operasional The Jungle Pak Madani mengenai promo-promo dan juga apa sih yang menarik di The Jungle ini. Nah Jasmine, Celia dan juga pemirsa, ini saya juga nggak sabar mau main air. Saya mau cobain rasanya ombak buatan di Bogor ini yang kebetulan saya nggak bisa jalan-jalan jauh-jauh sampai ke Bali, sampai ke Anyer. Jadi saya mau cobain ombak di sini. Saya kembali kali kepada Anda di studio. Nggak apa-apa Feli, nggak jalan-jalan ke Bali, ke Bandung, The Jungle Bogor ini seru juga loh, Sel. Ada 10 wahana bahkan. Pengen ikut Feli juga sih jalan-jalan ke sana. Tolong kita diajak mungkin ya lain kali. Terima kasih Felicia Abelinda mengabarkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Dipersembahkan oleh Simpati. Pemirsa, 2 hari menjelang berakhirnya libur Natal dan juga Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kembali dipadati penumpang. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, 2 hari menjelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kembali dipadati penumpang. Pengelola bandara mencatat tren peningkatan jumlah penumpang masih terus terjadi hingga esok hari. Hari ini diperkirakan jumlah penumpang mencapai 165.000 orang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 4 Januari 2026 seiring telah berakhirnya masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Rusdi Muslim di sana. Rusdi, bagaimana kemudian suasana di bandara di arus balik libur Nataru kali ini? Terminal 1B kedatangan. Memang benar, 2 hari menjelang berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan penumpang di arus balik Nataru ini mulai meningkat. Di mana jika kemarin angka pergerakan penumpang mencapai 145.000, hari ini diperkirakan mencapai 165.000. Artinya ada peningkatan kurang lebih 20.000 penumpang. Dan sebagai, boleh kalau saya mengatakan ini ada sekitar 90.000 penumpang yang datang dan 75.000 penumpang yang berangkat. Ini merupakan memang mengindikasikan bahwa arus balik sudah terjadi karena biasanya penumpang yang pergi biasanya yang banyak. Dan untuk para penumpang kebanyakan tiba dari kota-kota besar seperti Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Dapat saya kabarkan, Celia dan Jasmine, di tengah libur Nataru ini pengelola bandara terus meningkatkan fasilitas di mana dalam kondisi cuaca yang kurang baik atau cuaca buruk, pengelola bandara mengoperasikan 24 jam
untuk transportasi umum serta tenan-tenan yang berada di terminal. Hal ini guna membantu para penumpang yang kemungkinan pesawatnya delay sehingga mereka ketika tiba di bandara masih tetap mendapatkan kenyamanan dan bisa pulang ke rumahnya dengan menggunakan transportasi umum. Samping itu, pengelola bandara juga memprediksi puncak dari libur arus balik Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 4 Januari esok yang memang merupakan hari terakhir para pekerja mendapatkan cuti bersama. Demikian Celia dan Jasmine. Baik, terima kasih Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Sejeda Apa Kabar Indonesia akhir pekan akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Alat deteksi bawah laut sonar yang digunakan beberapa hari ini belum berhasil menemukan keberadaan sisa bangkai kapal wisata Putri Sakinah yang tenggelam. Ya, pencarian 3 korban warga negara Spanyol dalam insiden tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah sudah memasuki hari ke-9. Sejak pagi hingga siang, pencarian dilakukan dengan cara penyisiran dan penyelaman yang dibantu dengan alat detektor sonar. Penyelam dari tim SAR gabungan melakukan penyelaman di bagian barat Pulau Rinca dan titik tersebut sebelumnya belum disentuh oleh tim penyelam. Dari Polda dan menurunkan 3 sonar untuk melaksanakan pencarian. Untuk 5 sonar dilaksanakan diturunkan pada pagi hari ini. Sampai saat ini diinformasikan hasil masih nihil. Berikutnya, kebakaran hebat menghanguskan 3 unit rumah warga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Peristiwa kebakaran ini terjadi di wilayah Desa Mataropuli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Yang terjadi pada Jumat sore pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Api dengan cepat membesar dan melahap 3 unit rumah panggung milik warga yang berada di kawasan pemukiman padat. Warga sekitar sempat merasa panik dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tak berselang berapa lama, petugas pemadam kebakaran akhirnya tiba di lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena api sudah terlanjur membesar dan material bangunan yang mudah terbakar. Menurut kesaksian warga, penyebab kebakaran kuat diduga adanya konsleting listrik dari salah satu rumah korban. Api yang begitu cepat membesar menghanguskan 3 unit rumah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan happy weekend!